warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan video hasil diskusi kami. Sebelum itu, saya Wahyu Mustika Syukma dan rekan saya Safni Dedet. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama. Pengertian sikap. Sikap adalah kecenderungan yang relatif stabil dalam diri seseorang yang mempengaruhi cara individu tersebut merespon atau bertindak terhadap objek, orang, situasi, atau gagasan tertentu. Sikap mencerminkan evaluasi, perasaan, dan keyakinan individu terhadap sesuatu dan dapat mempengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan. Sikap terbentuk melalui proses pembelajaran pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Faktor-faktor seperti nilai-nilai yang dianut, norma sosial, pengalaman pribadi, dan pengaruh dari keluarga, teman, atau media massa dapat mempengaruhi pembentukan sikap seseorang. Yang kedua, pembentukan dan perubahan sikap. Yang pertama, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dapat memiliki dampak besar pada pembentukan sikap. Pengalaman positif atau negatif yang dialami individu terhadap suatu objek atau situasi tertentu dapat mempengaruhi evaluasi dan perasaan mereka terhadapnya. Yang kedua, pembelajaran pendidikan. Pendidikan formal dan informal dapat memainkan peran penting dalam pembentukan sikap. Yang ketiga, norma sosial. Norma-norma sosial dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat juga dapat mempengaruhi sikap individu. Yang keempat, pengaruh keluarga dan teman. Keluarga dan teman-teman dekat dapat memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk sikap seseorang. Interaksi dan pengaruh sosial yang terjadi dalam keluarga dan di lingkungan sebaya dapat membentuk sikap individu. Yang kelima, media massa. Media massa memiliki kekuatan besar dalam pembentukan sikap masyarakat. Informasi, pesan, dan narasi yang disampaikan melalui media dapat mempengaruhi bagaimana individu memandang suatu objek atau isu. Yang keenam, kepribadian. Faktor kepribadian individu termasuk nilai-nilai, kepercayaan, kecenderungan emosional, dan tingkat keterbukaan terhadap pengalaman baru juga berperan dalam pembentukan sikap. Individu dengan kepribadian yang lebih terbuka cenderung lebih menerima perubahan. Struktur sikap. Sikap terdiri dari 3 komponen utama yang saling terkait. Ketiga komponen ini membentuk struktur sikap. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing komponen. 1. Komponen kognitif. Komponen ini berkaitan dengan pemikiran, pengetahuan, keyakinan individu tentang objek atau situasi menjadi fokus sikap. Contohnya, jika seseorang memiliki sifat positif terhadap kesehatan, mereka mungkin percaya bahwa menjaga pola makan sehat dan berolahraga penting untuk kehidupan yang baik. Yang kedua yaitu komponen afektif. Komponen afektif sikap mencakup perasaan, emosi, atau respon emosional individu terhadap objek atau situasi yang menjadi fokus sikap. Misalnya, jika seseorang memiliki sikap negatif terhadap hewan peliharaan, mereka mungkin merasa takut atau tidak nyaman saat berada di sekitar hewan. Yang ketiga, komponen perilaku. Komponen perilaku sikap melibatkan tindakan atau perilaku yang muncul sebagai respon terhadap sikap tersebut. Misalnya, jika seseorang memiliki sikap yang positif terhadap lingkungan mereka, mungkin akan mengambil tindakan seperti mendaur ulang sampah atau menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku adalah dua konsep yang saling terkait, tetapi memiliki perbedaan dalam hal dimensi dan manifestasinya. Berikut adalah penjelasan tentang sikap dan perilaku. Yang pertama, sikap. Sikap adalah kecenderungan relatif stabil dalam diri seseorang terhadap objek, situasi, atau gagasan tertentu. Ini mencerminkan evaluasi, perasaan, dan keyakinan individu terhadap sesuatu. Sikap dapat bersifat positif atau negatif, pro atau kontra terhadap objek yang menjadi fokus sikap. Sikap dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengalaman pribadi, pendidikan, norma sosial, dan pengaruh lingkungan. Sikap dapat berubah seiring berdasarkan pengalaman baru
dan pengetahuan tambahan. Yang kedua, perilaku. Perilaku adalah tindakan atau reaksi yang dilakukan oleh individu sebagai respon terhadap objek atau situasi tertentu. Perilaku mencakup apa yang individu lakukan, bagaimana mereka berperilaku, dan tindakan yang mereka ambil. Perilaku dapat dipengaruhi oleh sikap individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti norma sosial, tekanan lingkungan, dan motivasi. Perilaku dapat diamati dan diukur secara objektif. Pengukuran sikap. Pengukuran sikap adalah proses untuk mengukur dan memperoleh informasi tentang sikap individu terhadap suatu objek, situasi, atau gagasan. Pengukuran sikap penting dalam penelitian sosial, psikologi, dan ilmu sosial lainnya untuk memahami perspektif, pandangan, dan evaluasi individu terhadap berbagai topik. 1. Skala Likert. Skala Likert adalah metode pengukuran sikap yang paling umum digunakan. Responden diberikan pertanyaan atau pernyataan pendapat yang berkaitan dengan objek yang menjadi fokus sikap. Mereka mungkin diminta untuk menunjukkan tingkat setuju atau tidak setuju mereka terhadap pernyataan tersebut. Menggunakan skala rating dengan pilihan seperti sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Skor dijumlahkan untuk menghasilkan skor keseluruhan yang mencerminkan sikap responden terhadap objek atau isu yang diukur. Yang kedua, skala Thurston, yaitu melibatkan pembuatan serangkaian pernyataan yang mencakup rentang sikap dari yang sangat positif hingga sangat negatif. Responden diminta untuk mengurutkan pernyataan-pernyataan tersebut berdasarkan tingkat kesetujuan mereka. Skor kemudian dihitung berdasarkan peringkat yang diberikan oleh responden untuk menggambarkan sikap mereka. Yang ketiga, skala semantik diferensial. Metode ini melibatkan penggunaan skala dengan kutub-kutub yang berlawanan seperti positif, negatif, baik, dan buruk. Dan responden diminta untuk menunjukkan posisi mereka pada skala tersebut untuk mencerminkan sikap mereka terhadap objek yang diukur. Contohnya, responden dapat diminta untuk menentukan posisi mereka pada skala antara tidak suka atau skala sangat suka. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.